Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami bertiga Bapak mohon maaf menunggu waktunya sebentar. Jadi kami ini kebetulan sedang melakukan proses pendidikan guru penggerak, yang mana dalam hal ini ada tugas yang harus diselesaikan berkaitan dengan tugas 3.1. Dalam hal ini wawancara dengan kepala sekolah. Jadi sekali lagi Bapak, saya mohon maaf bila kami sudah menunggu waktunya. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kami nanti berikan sama Bapak yang kaitannya dengan keputusan Bapak selaku kepala sekolah. Jadi gini Bapak, tentu selama Bapak menjadi seorang kepala sekolah tentu banyak sekali mengalami atau ada hambatan atau permasalahan-permasalahan yang selama ini Bapak hadapi, dan hal itu tentu Bapak juga harus bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ini kami Pak ingin mengetahui, mungkin barangkali tidak banyak masalah yang akan ditanyakan tentang dilema juga Bapak. Jadi gini Pak, selama ini selaku kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Yang sering kita temui dalam kasus dilema etika adalah mengenai kemampuan anak dalam kenaikan kelas. Kadang anak-anak kita itu dalam akademik tidak mampu, tetapi untuk budi pekertinya, perilakunya baik. Jadi untuk menentukan kenaikan kelas itu saat pertama kita harus sesuai dengan peraturan yang ada. Sedangkan untuk mempertimbangkan yang tidak ada itu kan kita pertimbangkan seandainya nanti anak kita itu tidak dinaikkan, apakah dia nanti melanjutkan kelas, apakah tetap mengulang di kelas yang sama, apakah dia malah keluar. Jadi tantangan itulah yang harus kita hadapi bersama dengan cara berusaha bersama antara semua elemen yang ada di sekolah, terutama guru pelajaran, wali kelas sama wakil guru. Memang kadang-kadang menjadi dilema Pak, antara di sisi lain peraturan sekolah itu memang ada jelas bahwasanya ada aturan-aturan di mana anak itu harus bisa naik kelas, harus pindah kelas. Tapi memang dalam hal ini tadi Pak sampaikan bahwasanya untuk dari segi akademis memang anak itu tapi tadi dijelaskan di sisi lain anak itu sebenarnya tidak ada masalah lain, anak itu memang juga baik, kemudian itu baik, hanya saja karena akademisnya kurang, tetapi dengan banyak pertimbangan sehingga anak tetap bisa dinilaikan Bapak. Baik Bapak, Sesuai dengan putusan bersama. baik. Kemudian Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini Bapak? Pertama-tama kita untuk mencari permasalahan kita kan harus mengumpulkan data dari mata pelajaran, wali kelas, sama kesiswaan. Semua itu kita putuskan dalam rapat bersama, yaitu rapat kenaikan kelas. Jadi dimusyawarahkan nanti apakah anak tersebut kita naikkan, apakah kita tinggalkan, keputusan bersama dari musyawarah yang kita lakukan. Baik Bapak. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif di dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bapak? Yang pasti keputusan itu kita lakukan dengan melakukan musyawarah bersama, dengan rapat kerja kelas nanti diputuskan bersama apakah anak ini layak dinaikkan atau tidak. Dari keputusan kita ambil mungkin dari segi karena melihat dengan selama ini mungkin anak tersebut mungkin etikanya baik, mungkin ya yang nilai kekurangan apa yang mungkin dalam pelajaran, mungkin pelajaran yang sifatnya umum pasti dan sebagainya mungkin bisa ditutupi dengan pelajaran yang sifatnya untuk moral seperti ketika agama yang lainnya. Dan cara untuk kenaikan kelas itu biasanya kan nilai kurang misalkan hanya maksimal 4, misalkan yang misalnya hanya mata pelajaran yang kurang, dia mungkin belum tidak memahami dalam kaitan dengan pengetahuan, kan bisa dilihat yang lainnya sikapnya. Jadi walaupun selaku kepala sekolah Bapak ini tidak sebenarnya ada pihak-pihak lain yang memang Bapak libatkan di dalam memutuskan dilema etika ini Bapak. Karena kita mengambil keputusan kan dari hasil musyawarah bersama.
Jadi seandainya anak itu kita naikkan, ya hasil musyawarah dari guru-guru yang sudah mengajar anak-anak tersebut. Baik Bapak. Tentu dari apa yang sudah diupayakan tentu itu yang terbaik. Semua keputusan sudah melalui proses Pak ya. Artinya dipertimbangkan, kemudian juga melibatkan guru-guru yang lain, wali kelas, atau keluarga SMP lah tentunya Bapak ya. Tentu di dalam hal ini ada Bapak tantangan-tantangan yang memutuskan kasus-kasus kelima etika ini Pak. Namanya dalam suatu sistem itu kan banyak yang berbeda. Ada kalanya kan yang kita putuskan itu belum pasti semuanya itu setuju. Kan mungkin ada yang bertentangan, tapi semua itu bisa kita ambil jalan keluarnya seandainya sudah dimusyawarahkan bersama dalam rapat yang sudah kita putuskan bersama. Jadi tetap walaupun kita sudah mengambil tindakan dari secara musyawarah semuanya masih juga ada Pak ya tantangan-tantangan yang selama ini. Biasanya seperti itu. Tapi kan dengan musyawarah mungkin nanti ada jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan. Baik, barangkali ada dari Bu Nevi yang nggak tadi. Iya. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dan bisa menyelesaikan kasus? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau menyelesaikannya bentuk atau prosedur seperti apa yang akan menjadi? Untuk mengambil keputusan kan kita sudah ditentukan dari rapat, dari kegiatan, dari program kerja kepala sekolah sudah ditentukan. Untuk menentukan itu kan kita ada jadwal tersendiri. Contohnya adalah rapat dengan kelas kan sudah ada jadwalnya. Jadi keputusan itu memang sudah dijadwalkan. Jadi seandainya nanti ada permasalahan memang sudah ada, memang tegaskan sudah diputuskan dari hasil rapat kelas untuk menentukan apa yang akan kita putuskan bersama dari SMP Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempengaruhi atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus ini? karena bagaimanapun juga kita menerima masukan dari ya terutama kan karena yang paham dengan kondisi anak itu adalah pertama adalah dari mata pelajaran, kedua dari kelas, ketiga adalah waka kurikulum. Jadi kita kan ya tapi kan dalam semua itu kan kita dalam musyawarah bersama ya semua guru jadi kan tidak dari saya memang ada masukan dari beberapa unsur untuk menentukan keputusan itu. Pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan Ya karena permasalahan adalah permasalahan bersama, ya semua yang kita ambil adalah hasil musyawarah bersama. Apapun yang diputuskan adalah keputusan bersama. Jadi yang telah disepakati bersama dari rapat pimpinan kelas yang sudah kita lakukan. Walaupun nanti keputusan itu mungkin ada yang kurang berkenan dari beberapa pihak ya karena keputusan bersama harus kita dukung bersama keputusan yang sifatnya adalah pilihan dari musyawarah bersama dari rapat pimpinan kelas tersebut. Baik Bapak, terima kasih atas partisipasi Bapak. Kami bisa mengucapkan terima kasih Bapak. Mudah-mudahan harapan kami setelah kita depan bisa berbaik, Bapak tetap sehat, kemudian bisa memimpin sekolah yang sisa ini. Dan kami juga tetap butuh bantuan Bapak untuk motivasi kami agar dalam proses pendidikan itu akan bisa selesai dengan baik Bapak. Sekali lagi, terima kasih Bapak dan kami mohon maaf atas waktu yang sudah Ya sama-sama kita persiapan berarti sama mudah-mudahan program sekolah guru penggerak yang Bapak itu lakukan bisa sampai dengan tujuan akhir yang diharapkan sesuai kita harapkan bersama yaitu menjadi guru yang bisa menjadi contoh
yang ada di SMP Negeri 9. Nah, terima kasih, terima kasih Pak.